Baik, Mas Imam. Siap. Tentu bagi penonton masih menduga-duga gini ya. Iya. Dengan teknologi yang memang kelihatannya sederhana ya, memanfaatkan arang atau karbon aktif tadi. Karbon aktif. Terus kemudian Anda harus investasi sebesar 1,6 miliar. Iya, betul. Tapi yang Anda jual adalah air bersih. Ini kan kalau air itu kan apalagi diolah dengan cara yang saya nggak tahu prosesnya seperti apa, itu sudah ada sertifikasinya nggak sebelum dijual itu? Ada. Oh, sudah ada. Iya, bahkan bukan hanya air yang sudah jadi, tapi bahan bakunya pun harus ada sertifikasi. Oh, oke. Siapa yang mengeluarkan sertifikasi ini? Dari Sukovindo. Sukovindo. Iya. Untuk mendapatkan sertifikat ini, biasanya yang dipakai ukuran apa aja? Kalau untuk produk air bersih, pasti Permenkes, Peraturan Kementerian Kesehatan. Apa? Tentang apa itu? Tentang pertama, pH-nya tidak boleh di bawah 6,5 dan tidak boleh lebih dari 8,5. Kalau di bawah 6,5 apa yang terjadi? Kalau di atas 8 tadi apa yang terjadi? Betul. Kalau di bawah 6,5, apalagi sampai 4,1 Mbak Mak, itu condong asam airnya. Itu apa dampaknya buat orang yang meminum air? Kalau kita sering minum air asam, itu berdampak negatif sama tubuh kita, terutama lambung. Kemudian gigi cepat keropos. Oke, kalau terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi, seperti contoh air laut, itu pasti di atas 8,5, 9 sampai 10. Itu mengakibatkan dampaknya terhadap kita adalah tulang keropos, rapuh, dan ginjal dan lain sebagainya. Jadi dengan teknologi yang Anda terapkan ini menggunakan arang karbon aktif tadi, air apa aja yang bisa diubah jadi air minum? Jadi kalau kita bertujuan satu dulu ya, untuk menyelesaikan permasalahan air asin menjadi payau dan air tawar menjadi tawar layak konsumsi, itu dari awal kita harus rancang dulu. Pertama bahan bakunya, kayunya pun berbeda. Kayu pembuat arangnya. Bahan baku untuk membuat karbon aktif. Itu disesuaikan dengan air apa yang betul harus disesuaikan. Air laut misalnya. Air laut mau misalnya. Iya. Itu pakai umpama kayu halaban plus ini ya. Ini jadi, rahasia perusahaan ya? Iya, nggak ada perusahaan. Jadi nggak boleh dibongkar. Kuncinya hanya di situ. Oke. Nah ini kan kita bicara dalam jumlah yang banyak dong kalau bisnis air ini kan. Betul. Jadi Anda apa? Bikin kolam begitu? Jadi kami pertama demplot sih kecil-kecilan. Ya. Setiap kita mau melakukan proyek perubahan air dalam jumlah besar, kita harus riset dulu ya? Yang terkecil. Riset dulu. Kita analisa airnya dulu. Kandungan mineral dalam air yang tersebut itu apa saja. Setelah terdapat semua sudah kita pelajari, ternyata harus kita bikin karbon aktifnya menggunakan kayu ini, dan ini gitu. Yang rahasia itu. Iya. Tugasnya untuk menangkap. Makanya kenapa arang harus dijadikan karbon aktif? Supaya pori-porinya itu luas, Bang Andi. Kalau pori-pori luas bisa menangkap dalam jarak 10 meter tangkapnya dia. Tangkap apa yang ditangkap ini? Orang kan bingung juga ini ceritanya. Nangkap mineral yang tidak diinginkan sesuai Permenkes tadi untuk dibawa ke dasar. Jadi akhirnya mendapatkan air yang layak konsumsi yang di atas. Yang kemudian dijual itulah airnya. Iya. Ini kalau Anda sekarang ini punya apa? Kolam atau apa? Drum, kolam atau apa? Kita bukan jualan air. Jadi kita mengerjakan daerah yang kesulitan air bersih untuk membantu pemerintah. Oh, jadi yang Anda jual karbon aktifnya ini. Iya. Dan prosesnya semua dan segala prosesnya. Macam. Oke, jadi otak saya pikir Anda jualan air bersih. Nggak jualan air galon. Ternyata Anda datang ke satu daerah. Kalian kan kesulitan air bersih nih. Satu desa, 500 kakak. Kalian cuma punya air laut, tapi nggak bisa diminum. Sini aku bantu. Dibikinin apa itu? Dibikinin kolam, digali tanah aja, sumur atau drum atau apa di situ? Pertama, bikin embung atau kolam. Karena kita selalu bertujuan bagaimana teknologi kami ini murah. Pertama biaya murah, maintenance mudah perawatan, dan gampang dikerjakan oleh mereka setelah saya lepas. Lalu dengan menggunakan karbon aktif yang sesuai untuk air laut jadi air payau menjadi air tawar sampai layak konsumsi. Jadi ini layak minum tapi ada endapan dong, sedimennya. Selalu ada. Nanti pembersihan sedimennya berapa lama? Jangan dibersihi. Karena endapan itu 1 tahun hanya 1 senti.
tipis sekali. Tipis sekali. Oke. 10 tahun hanya 10 cm, nggak ganggu itu. Justru membantu filterisasi. Sudah berapa banyak desa daerah yang memanfaatkan jasa Anda ini? Jadi sejak awal kita penelitian sampai uji coba dan termasuk juga pemerintah daerah itu percaya sama kita, bahkan diresmikan oleh bupati. Bahkan yang ada ini mau gubernur juga. Kemudian melangkah sampai kita diundang presentasi untuk di Kadin juga, di Dinas Pertanian Provinsi juga, sampai ke IKN Pusat Jakarta juga untuk presentasi tentang teknologi air bersih. Dari air asin menjadi air payo sampai air tawar tanpa mesin. Jadi Anda sudah bisnis model ini udah berapa lama? Baru setelah penelitian selama itu baru 2021. Tunggu, selama Kita itu ngerjakan proyek katanya dari pemerintah. tahun 95 ya? Iya. Dari Otodidak 2000 tapi sulit nih. Jangan dibilang gampang. 2021 Kalau gampang banyak orang sampai bisa. sekarang. Iya. Udah untung belum? Belum. Tapi ke depan insya Allah luar biasa. Kenapa Anda yakin bahwa bisnis ini akan menguntungkan ke depannya? Betul. Jadi saya yakin bisnis pemurnian air ini akan cerah di masa depan kita karena sudah puluhan tahun yang ada di luar jangkauan PDAM sampai sekarang belum selesai. Oke. Kalau itu bisa selesai, otomatis peminatnya banyak sekali. Bahkan sekarang pun sudah mulai banyak udah. Karena ini kalau PDAM masuk nggak ekonomis ya? Nggak ekonomis, rugi. Rumahnya nggak terlalu Jarang-jarang. banyak, sementara narik pipanisasinya, narik macam-macamnya itu Betul, terlalu mahal. terlalu mahal. Jadi Anda merupakan solusi dari masalah ini. Betul. Yang Anda yakin dalam jangka waktu sekian puluh tahun belum juga bisa dipecahkan oleh PDAM. Betul, ini sudah kita rasakan puluhan tahun belum bisa dipecahkan sampai sekarang. Oke. Jadi Kalau ini- dilakukan rugi dia. Oke. Nah. Nah itu yang kita punya. Saya baru prinsip. pertama kali dengar ada bisnis seperti ini. Emang banyak orang melakukan hal yang sama seperti Anda atau? Saya rasa saya juga sering keliling di mana-mana. Itu sulitnya di pembuatan karbonatif dan jenis kayu apa yang cocok untuk ngikat termasuk yang mau kita jalani. Nah, ini pasti ada isu baru nih. Anda jangan-jangan memanfaatkan kayu-kayu ilegal logging, ilegal-ilegal. Dari mana Anda dapat bahan bakunya? Jadi begini, kenapa kami membuat bukan di Jawa, tapi di Kalimantan? Kenapa? Karena di Kalimantan itu banyak land clearing. Lahan 500 hektar Iya. itu di land clearing, ditebangin kayunya, Iya, mau ditanam ditarik sawit. kelapa sawit. Iya. Jadi limbahnya itu yang kita ambil. Tapi kan lama-lama habis ini nanti. Betul. Akhirnya, kami harus memberi contoh kepada petani lagi. Untuk apa? Budidaya kayu halaban. Oh, Anda Nah. tanam sekarang. Iya. Halaban itu dipanen berapa lama? Kalau kita baru tanam dari bibit sampai dia bisa dipanen berapa lama? Kalau untuk karbon aktif kita cukup 2 tahun sudah panen. 2 tahun bisa panen. Nah, setelah itu tiap tahun panen. Ini harus dimatikan, dicabut mati atau dia bisa tumbuh lagi? Kayu halaban tidak bisa mati. Oh, Asal jangan dicabut. jadi sekali tanam, kalau Puluhan kali dipotong bisa terus panen. Panen terus, tidak pernah berhenti. Dan Oke, dalam waktu meningkat 2 terus tahun. setiap tahun. Oke. Itu peluang besar itu untuk petani. Dan kami siap membeli 1 ton 1 juta. 1 Untuk ton karbon 1 aktif, juta. iya. Ingat Satu kan, Pak? hari kenapa nggak Anda jualan ini aja, air galon gitu, air kemasan? Itu cita-citanya kecil. Kan nggak usah cari sumber air di gunung-gunung, itu Anda bikin sendiri aja. Oh baik, memang itu tujuannya bagus juga. Tapi kami kan kembali lagi ingin menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Jadi bukan cari keuntungan semata ya? Iya betul. Mulia sekali Anda ini. Kalau saya jadi Anda, saya bikin air kemasan. Biar cepat kaya. Cepet kaya itu. Tapi bukan itu Itu tujuan bukan itu. hidup Anda Jadi ya? kita harus hidup itu bermanfaat buat orang banyak. Jadi dengan apa yang Anda lakukan ini, Anda pernah dapat penghargaan dari Presiden Habibie ya? Betul. Tahun 1999. Penghargaan apa itu? Karena begini bang, walaupun saya sekolahnya di pertanian, ya, kuliahnya di hukum, tetapi sangat getol, rajin, kreatif di penelitian. Dari struktur tanah kita teliti, hama juga kita teliti, kemudian air juga teliti, bahkan yang paling menonjol adalah karbon aktif yang untuk air. Akhirnya pemerintahan daerah tahu bahwa saya memang peneliti, gitu. Yang
layak disampaikan oleh Bapak Presiden untuk mendapat penghargaan. Oke, tahun jadi 1999. dapat penghargaan dari Presiden ya, Pak Pengusaha Habibie ya. berprestasi di bidang penelitian. Anda kan di usia masih muda memutuskan untuk merantau ya, Iya, betul. dengan seizin orang tua ya. Benar. Anda merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik Lebih layak. dan Anda sukses. Iya. Nah, boleh tahu nggak apa hal yang menjadi pegangan Anda sehingga datang dari keluarga miskin, bisa sukses sebagai pengusaha, dan bukan cuma berusaha untuk mendapatkan hasil buat Anda sendiri, tapi Anda sudah mulai berbagi untuk kepentingan orang banyak. Iya. Apa yang Anda jadikan pegangan? Jadi Ibu, Bapak saya selalu mengatakan kita hidup itu jangan untuk diri sendiri. Harus dibagi kepada orang banyak sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita. Jadi makanya itu yang saya selalu terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dapat penghargaan dari Bapak Presiden, kami selalu ingat, teruskan, lanjutkan, dan lebih giat lagi untuk penelitian. Pasti ada hasilnya yang akan lebih baik di ke depan. Baik, terima kasih Mas Imam. Iya. Bagi Anda yang mengikuti episode kali ini tidak dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menontonnya dari awal melalui tayangan ulang di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang ingin berbuat baik, Anda bisa mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Zainuri, seorang remaja asal Tuban, Jawa Timur yang tidak memiliki dua tangan, yang sampai hari ini punya semangat bersekolah dan mengembangkan kemampuannya untuk membuat miniatur mobil. Kalau Anda tergerak hatinya, ayo kita dukung Zainuri yang saat ini tinggal bersama kakek neneknya dalam kesulitan ekonomi, tapi semangat yang besar ini untuk mewujudkan mimpi dia menjadi pengrajin miniatur mobil dan bisa menimba ilmu setinggi-tingginya bisa terwujud. Kalau Anda tergerak, Anda bisa klik benihbaik.com dan berdonasi untuk Zainuri. Akhirnya semoga cerita ini menginspirasi kita semua dan kita bangga menjadi orang Indonesia. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.